Banyak proyeksi dan analisis yang meleset karena proyeksi suku bunga The Fed masih juga belum bisa ditebak kapan mencapai puncaknya. Masa ketidakpastian para investor pun menjadi makin panjang. Di tengah masa wait and see ini, sektor dan saham-saham seperti apa yang bisa dipilih para investor? Berikut ini analisis dari Robertus Yanuar Hardy, Senior Research Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Jadi memang menarik sih pergerakan pasar belakangan ini kalau kita ngelihat sempat ke 7.000 kan ya. Tapi di level 7.000 itu juga sebenarnya memang tidak dipungkiri sebagai salah satu level psikologis yang masih coba untuk terus diuji oleh IHSG. Sementara kan kita ngelihat juga moversnya maupun leadersnya itu berasal dari sektor-sektor yang mungkin nggak kita duga sebelumnya. Salah satunya renewable energy atau yang downstream metal industri. Nah itu yang menurut kita sih masih akan menjadi faktor pendorong untuk IHSG bisa lebih kuat lagi. Di luar tentunya sektor yang perbankan atau finansial itu juga sebenarnya masih punya potensi. Namun ya kita ngelihat beberapa sektor-sektor yang baru ini nih yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya itu masih juga berpotensi untuk bisa menopang pergerakan indeks ke depannya. Di sisi lain mungkin masih ada ketidakpastian dari global ini kan terkait misalnya harga minyak yang udah melanjutkan rally. Kemudian ini juga tentu akan mendorong inflasi akan tetap persisten tinggi di Amerika, Uni Eropa, negara maju yang lainnya. Jadi kemungkinan kebijakan bank sentral di dunia itu masih akan tetap hawkish. Dan ya liquidity tentu masih akan berkurang. Nah ini yang masih akan menjadi tantangan sih bagi pasar domestik juga. Nah, kalau kita sih proyeksinya The Fed itu baru akan menaikkan lagi mungkin di bulan November atau Desember. Sementara ini memang masih ditahan dulu, tapi dengan adanya kemungkinan kenaikan di November atau Desember itu tentu sebenarnya menambah ketidakpastian kan buat para pelaku pasar juga. Tapi pada waktunya The Fed sudah mencapai inflection point boleh dibilang seperti itu. Ya, ini akan berangsur membaik sih. Kita masih cukup yakin akan bisa berangsur membaik kondisi pasar finansial baik itu obligasi, saham, nilai tukar rupiah juga. Ya tentunya kita masih menunggu keputusan yang finalnya tahun ini. Iya tentu. Jadi sektor yang renewable energy sekarang ini memang sedang boleh dibilang mendapat perhatian yang ekstra ya dari investor sekarang ini. Karena itu tadi sudah diresmikan oleh OJK bahwa Bursa Efek Indonesia menjadi penyelenggara pertukaran karbon atau bursa karbon. Nah ini nantinya perusahaan-perusahaan renewable energy yang memiliki surplus nilai karbon itu bisa menjual karbon kreditnya kepada perusahaan lain yang mengalami defisit karbon, misalnya pembangkit listrik yang dari energi fosil. Dan ini kan berpotensi menambah revenue stream baru kan buat power plant yang renewable energy. Ya tentunya kita masih menantikan kira-kira pricingnya, kemudian juga aturan terkait pajak karbon tentu juga berperan juga nantinya untuk menentukan ya, kira-kira penambahan revenue stream baru ini tuh bisa signifikan nggak terhadap para pembangkit listrik energi terbarukan ini. Ya, salah satunya tentu dari downstream metal industri seperti misalnya tembaga maupun juga nikel dan juga ekosistem yang ada di belakangnya misalnya lahan industri atau industrial kompleks yang menyediakan lahan industri fasilitas untuk bisa smelter-smelter ini tergabung di dalamnya. Karena kita melihat ekosistem dari downstream mineral industri ini baik itu tembaga maupun nikel masih berpotensi untuk tumbuh ke depannya meskipun harga nikel atau tembaga mungkin lagi melemah ya sekarang ini karena kan mungkin demand dari China terkait pelemahan ekonomi di sana juga menurun kan. Tapi ke depannya seiring dengan peningkatan nilai tambah seharusnya revenue-nya juga secara agregat masih akan bisa bertumbuh meningkat. Dan ya kita tahu Indonesia punya resource maupun ya, sumber daya yang sangat melimpah gitu di situ dan itu yang akan didorong oleh pemerintah diinsentifikasi untuk bisa volumenya bisa lebih meningkat lagi ke depannya.
Sebenarnya ya tembaga dan nikel sebagai bahan baku baterai berhubungan juga dengan industri renewable juga. Karena salah satu yang bisa punya nilai karbon positif itu juga yang bergerak di bidang misalnya konversi energi. Konversi energi dari yang fosil ke terbarukan itu juga bisa dinilai karbon kreditnya, bisa juga nanti dijual menjadi revenue stream tambahan. Ya termasuk mungkin yang bergerak di bidang transportasi, misalnya produsen mobil atau motor listrik itu juga sebenarnya bisa dinilai konversi energinya menjadi nilai unit karbon juga. Jadi itu yang beberapa sektor yang menurut kita masih bisa layak untuk diperhatikan sih ke depannya. Jadi sekarang ini kan ya Mirai Asset sebagai broker retail yang terbesar ya di Indonesia sekarang ini, kita juga melakukan survei lah kecil-kecilan dengan nasabah, jajak pendapat gitu kecil-kecilan lah dengan nasabah, kira-kira bagaimana tanggapannya terkait dengan pemilu ini. Ya kebanyakan positif sih, regardless siapa calonnya nanti, menurut kita hasilnya tuh tidak akan jauh berbeda, masih akan tetap favorable terhadap program-program yang sudah lebih dulu dijalankan, misalnya terkait dengan pembangunan infrastruktur, terutama yang ada di ibu kota baru itu masih akan tetap berjalan sih kalau menurut kita, siapapun nanti calonnya. Dan juga terkait dengan sektor consumer itu sendiri. Nah, kita lebih ngelihatnya di industri retailnya sih daripada yang consumer goods-nya. Karena mungkin di industri retail ini menarik karena demografi Indonesia yang masih besar peluangnya, dan menurut kita sih penetrasi industri retail ini masih di bawah dari potensi yang ada. Kalau dari consumer goods-nya sendiri sih relatively udah menyebar luas ya, tingkat keterjangkauannya itu sudah luas. Tapi kalau di segmen per-retailnya ini sendiri, terutama yang retail modern ini masih kurang, masih diperlukan ekspansi yang lebih pesat lagi ke depannya. Sehingga ini menjanjikan suatu peluang potensi pertumbuhan ke depannya. Nah, yang menurut kita juga bisa menarik itu sebenarnya infrastruktur yang ada di belakangnya yang mungkin nggak kita lihat ya, karena bukan berupa infrastruktur fisik, tapi infrastruktur digital, komunikasi, connectivity. Telekomunikasi juga masih menarik sih. Kita ngelihat mungkin ada beberapa emiten sebagai front runner di industri telekomunikasi ini, karena mereka punya produk fixed broadband atau yang lebih akrab kita tahu dengan istilah fiber optic itu lebih reliable lah daripada provider yang lainnya. Jadi ini fiber optic ini akan bisa menjadi sumber pertumbuhan baru, terutama kalau misalnya nanti beberapa pemain ini bisa menerapkan skema prepaid atau prabayar. Jadi kalau sekarang misalnya kita langganan fiber optik itu kan harus kontrak di depan 1 tahun kan misalnya. Adalah yang promo 9 bulan atau 6 bulan. Tapi kalau misalnya kita nggak cocok di bulan pertama atau di 2 bulan pertama kan nggak dikembaliin duitnya yang selebihnya. Nah, kita ngelihat penetrasi misalnya di negara tetangga seperti Filipina sama Malaysia itu bisa lebih robust penetrasinya. Tingkat penetrasi fixed broadband itu di sana mencapai lebih dari 30% sampai dengan 40%, sementara Indonesia baru 15%. Nah, di sana itu ada produk yang namanya fixed broadband fiber optic yang prepaid, prabayar. Nah, itu kalau misalnya bisa diterapkan di sini juga, kita sih yakin pertumbuhan yang ada sekarang ini boleh dibilang low base lah dibandingkan dengan peluangnya nanti pertumbuhannya. Kalau misalnya kita tingkat penetrasinya bisa naik ke 20% aja, atau ya menyamai Filipina 30%, itu kan pertumbuhannya eksponensial sekali. Karena ARPU, average revenue per user di fiber optiknya salah satu market leader itu kan sekitar 150 sampai dengan 200 ribuan sebulan. Dibandingkan dengan yang ARPU di mobile-nya itu hanya sekitar 60 ribuan. Nah, ini kalau misalnya fixed broadband-nya bisa lebih terakselerasi lagi tingkat penetrasinya, maka ARPU secara konsolidasi itu akan bisa meningkat signifikan sih. Kalau kita masih lebih optimis di Telkom sama XL. Telkom yang kita tahu kan Telkomsel baru aja merger dengan IndiHome kan. Nah, itu akan ada penawaran-penawaran menarik yang kita bisa lihat sekarang, misalnya 3 atau 4 anggota keluarga itu udah langganan IndiHome. Di luar rumah mereka akan mendapat paket Telkomsel yang lebih menarik penawarannya. Karena kan kalau fiber optik cuma bisa dipakai wifi-nya di dalam rumah kan. Kalau di luar rumah tetap harus pakai Telkomsel yang mobile internetnya. Nah, itu juga sama, ada produk XL 1, yaitu XL Home. Pelanggan XL Home anggota keluarga yang sama bisa menikmati layanan XL Mobile dengan penawaran paket yang lebih menarik.
Ini menurut kita mereka bisa menjadi front runner dibandingkan dengan penyedia layanan fiber optik lainnya yang nggak punya mobile internet. Seperti misalnya CBN, kan mereka nggak punya mobile internet. Jadinya agak sulit kalau hanya menawarkan fiber optik aja tanpa memiliki layanan mobile internet ke depannya. Jadi ya dua inilah yang menurut kita bisa menjadi front runner ke depannya. Tingkat pertumbuhan jumlah user IndiHome semester 1 kemarin itu 7%-an. Excel Home jauh lebih robust, dia sekitar 50%-an year on year. Jadi karena emang masih baru sih, produknya masih relatif baru, mungkin baru setahun 2 tahun ini, jadi potensi pertumbuhannya masih cukup robust ke depannya. Nah, kita sebenarnya masih pertahankan target sekitar 7.600, tapi ya melihat dinamika yang berkembang sekarang ini terkait dengan The Fed yang masih tetap hawkish ya, dan kenaikannya diperpanjang nih sampai dengan akhir tahun. Jadi tingkat ketidakpastian kita semakin meningkat nih. Kemungkinan masih akan ada capital outflow. Ya kemungkinan kita masih akan ada revisi ke bawah sih terkait dengan target itu.